Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil an'ami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah sosio-antropologi gizi, ya. Kali ini topik pembahasan kita adalah mengenai program gizi di Indonesia dan peran keluarga dalam gizi. Peran keluarga dalam gizi di sini merujuk pada peran penting yang dimainkan oleh keluarga dalam mengatur pola makan, menyediakan makanan bergizi, serta mempromosikan kesehatan dan nutrisi yang optimal untuk seluruh anggota keluarganya. Keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap bagaimana kebiasaan makan dan gaya hidup, sehingga masing-masing anggota keluarga ini dapat memainkan peran yang signifikan dalam mencegah atau mengatasi masalah gizi. Apa yang akan kita bahas dan dipaparkan ini outline-nya ya, terkait program-program gizi di Indonesia, kemudian pengertian peran keluarga dalam gizi, kemudian peran keluarga dalam pemberian makanan, bagaimana penerapan gizi seimbang pada keluarga, serta peran keluarga dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk. Baik. Seperti yang kita tahu, ya, program gizi di Indonesia ini merupakan bagian dari upaya pemerintah. Jadi pemerintah sudah banyak mengambil langkah terkait program perbaikan gizi ya, untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Program gizi ini punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, kemudian mencegah dan menangani masalah gizi buruk, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Beberapa program gizi yang sudah berjalan di Indonesia, diantaranya yang pertama itu ada PMT atau program pemberian makanan tambahan untuk balita ya. Ini untuk memberikan makanan tambahan atau tambahan makanan untuk balita yang mengalami gizi buruk atau resiko gizi buruk, yang memiliki resiko gizi buruk. PMT ini meliputi pemberian makanan tambahan berupa biskuit, susu, dan makanan bergizi lainnya. Biasanya program ini dilakukan di tingkat terendah atau tingkat desa ya, atau kelurahan yang melibatkan kader-kader posyandu ya kan, atau bahkan dukun-dukun bayi ya, dukun tenaga kesehatan non formal. Program berikutnya adalah terkait program peningkatan gizi masyarakat atau PGM ya. Ini fokusnya kepada tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta behavior atau perilaku masyarakat terkait gizi dan kesehatan. Ya, intinya di sini gizinya adalah program edukasi. Edukasi tentang makanan yang sehat, makanan yang bergizi, bagaimana manfaatnya konsumsi makanan-makanan bergizi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya urgenitas dari gizi yang seimbang. Program berikutnya adalah program kesehatan ibu dan anak ya, atau KIA. Ini fokusnya kepada kesehatan ibu dan anak-anak balita khususnya. Ini meliputi pelayanan-pelayanan antenatal ya, persalinan, nifas, imunisasi, kemudian ASI eksklusif, dan makanan tambahan tadi untuk setiap balita yang memerlukannya atau yang membutuhkannya. Kemudian ada program sekolah sehat. Program sekolah sehat ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa di sekolah. Program ini meliputi pemberian makanan bergizi di sekolah, ya, menyasar anak-anak usia sekolah, mengedukasi tentang gizi, mengedukasi tentang kesehatan,
serta penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai di sekolah, yang tentu ada kaitannya dengan status gizi anak usia sekolah. Kemudian program Keluarga Harapan atau PKH, ya. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan yang masuk dalam kategori rentan, termasuk memberikan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga tentunya, bahkan bisa meliputi pemberian bantuan keuangan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain pemberian informasi terkait gizi dan kesehatan, serta pendampingan untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi dari keluarga itu sendiri. Nah, program-program gizi di Indonesia ini dilakukan secara paralel dan berkelanjutan, serta melibatkan berbagai pihak ya, jadi multi stakeholder, mulai dari pemerintah, LSM, sektor swasta, semua terlibat. Jadi diharapkan program-program ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang memang memerlukan. Dalam perspektif sosioantropologi, ya, peran keluarga ini dalam konteks gizi merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ya, kita setuju bahwasanya keluarga punya peran yang sangat besar dalam pembentukan pola makan dan gaya hidup sehat pada setiap anggota keluarganya. Ya, pastinya hal-hal tersebut terkait dengan nilai-nilai dan norma yang dianut dalam masyarakat yang kemudian mempengaruhi cara pandang dan perilaku keluarga dalam menjaga kesehatan dan nutrisi. Keluarga punya tanggung jawab untuk memilih, untuk membeli, dan untuk menyiapkan serta menyajikan makanan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya, ya. Misalkan dalam masyarakat tertentu yang dianggap makanan sehat itu bisa saja adalah makanan-makanan yang berasal dari sumber alami dan organik. Jadi keluarga akan lebih cenderung, sebuah keluarga akan lebih cenderung memilih untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Cara menyajikan makanan juga dapat mencerminkan budaya atau identitas dari keluarga itu sendiri. Salah satu contohnya ya, ngambil contoh saja, salah satu contoh masyarakat, kelompok masyarakat yang menganggap konsumsi protein hewani itu penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman Papua. Ya. Di daerah tersebut ya, protein-protein hewani seperti ikan, daging, unggas ini mudah sekali didapat. Sementara sayuran, buah-buahan terkadang lebih sulit ditemukan karena mungkin ada kendala keterbatasan akses dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung untuk bertani. Oleh karena itu, masyarakat Papua ya punya tradisi makanan yang kaya akan protein hewani khususnya. Ikan bakar, sate daging, sup ayam. Selain itu ada juga tuh masyarakat Papua juga punya tradisi makanan yang unik ya, yang papeda yang makanan yang dibuat dari sagu dan dihidangkan dengan daging atau ikan yang tentunya kaya dengan protein. Nah, itu karena kondisi lingkungan kan seperti itu ya, budaya. Tapi di satu sisi kekurangan konsumsi protein hewani juga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan, ya, munculnya anemia, ya, kekurangan energi kronis, bahkan pada anak-anak itu bisa stunting. Karena itu
masyarakat Papua itu menganggap konsumsi protein hewani sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh, terutama bagi mereka yang hidup di daerah yang sulit untuk mendapatkan sumber protein nabati. Kemudian terkait budaya ya, ada juga yang terkait dengan nilai sosial ya. Ada beberapa aspek peran keluarga dalam pemberian makanan dari perspektif uh, sosioantropologi ya, selain kesehatan tentunya. Yang pertama nilai sosial dan budaya. Ya, nilai sosial dan budaya ini artinya pemberian makanan oleh keluarga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, tapi juga memiliki nilai-nilai sosial budaya yang terkait dengan identitas dari keluarga atau komunitas di mana keluarga itu tinggal. Di beberapa budaya, makanan punya makna simbolik yang mungkin melambangkan kesetiaan, kasih sayang, persahabatan, bahkan spiritualitas. Oleh karena itu, keluarga punya peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya makanan yang diwariskan dari generasi ke generasi sebelumnya. Setelah itu ada aspek gender ya. Kadang-kadang pemberian asupan makanan itu atau pola pemberian makanan itu juga dipengaruhi oleh peran gender. Di beberapa masyarakat ada peran laki-laki yang lebih dominan dalam mencari dan menyediakan makanan ya. Sedangkan perempuan lebih dominan dalam mengolah dan menyajikan makanan. Namun peran gender ini tidak selalu kaku ya, tidak rigid. Bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Contoh, misalkan gender ini di Jepang, tradisi menyiapkan makanan di rumah biasanya menjadi tugas perempuan ya. Tapi di Jepang sebaliknya. Nanti akan saya coba jelaskan di slide berikutnya. Kita lanjut dulu. Ada aspek ekonomi, jelas ya. Ekonomi sangat berkaitan erat dengan pola makan keluarga ya. Karena ini menyangkut kemampuan keluarga untuk memilih jenis dan kualitas makanan yang bisa disediakan di mejanya. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi akan cenderung memilih makanan yang terjangkau, sehingga acap kali abai dengan kualitas nutrisi yang dimakannya, dari makanan yang dimakannya. Kemudian ada pendidikan gizi ya. Keluarga berperan penting dalam proses pendidikan gizi. Ya, anggota keluarga mungkin ibu atau ayah memberi pengetahuan tentang jenis makanan yang baik untuk kesehatan dan gizi dan bagaimana cara menyiapkannya, bagaimana cara menyajikannya. Oleh karena itu, keluarga punya tanggung jawab untuk memastikan anggota keluarga mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi secara konsisten. Nah, mengambil contoh dari apa yang saya sampaikan tadi, ada makna simbolik atau makna sosial budaya ya. Balik lagi, di Jepang itu ada banyak makanan yang punya makna simbolik dalam budaya mereka tentunya. Sushi, ramen, mochi ya. Ya, contohnya mochi lah. Mochi ini disajikan dalam setiap acara tahun baru ya, setahu saya. Mochi ini kan kue yang terbuat dari beras ketan yang dipukul-pukul atau ditumbuk kemudian dibentuk sampai menjadi bola-bola kecil. Bagi masyarakat Jepang, mochi itu punya makna atau sebagai simbol atas kesetiaan dan kekuatan. Karena teksturnya yang kenyal dan sulit dipisahkan seperti layaknya ikatan keluarga, bonding keluarga yang kuat. Mochi juga disimbolkan atau dilambangkan, dikaitkan dengan kesuksesan dan kemakmuran dalam budaya Jepang ya.
masih dalam budaya Jepang ya, pemberian makanan juga dianggap sebagai bentuk kasih sayang dan persahabatan. Maka ada tradisi namanya Osechi Ryori ya, di mana keluarga biasanya ini akan mempersiapkan makanan khasnya untuk disajikan bersama-sama saat tahun baru. Makanan ini punya makna simbolik sebagai lambang keberuntungan dan kesuksesan di tahun yang baru. Dalam konteks spiritualitas ya, ada juga tradisi Shinto di Jepang yang mempersembahkan makanan sebagai bentuk persembahan kepada dewa-dewa. Ya, makanan tersebut disebut shinsen, shinsen dan dianggap sebagai cara untuk menghormati dewa-dewa dan meminta berkat dari mereka. Jadi dalam kesimpulannya budaya Jepang adalah contoh budaya di mana makanan memiliki makna simbolik yang melambangkan tadi kesetiaan, kasih sayang, persahabatan, dan bahkan spiritualitas. Jadi di Jepang ya, makanan tidak hanya berkaitan dengan nutrisi dan kesehatan, tapi juga melibatkan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual. Dan saya yakin di Indonesia juga seperti itu gitu ya. Banyak makanan-makanan kita yang punya nilai-nilai budaya. Nah, balik lagi di Jepang ya. Tradisi menyiapkan makanan di sana itu biasanya menjadi tugas perempuan. Tapi ada beberapa jenis makanan yang secara tradisional disiapkan oleh pria ya, seperti sabu-sabu dan sukiyaki ya. Dalam konteks sabu-sabu bahkan ya, pria biasanya bertanggung jawab dalam mempersiapkan daging dan sayuran yang akan dimasak di atas panci yang disajikan di tengah meja. Sedangkan perempuan lebih bertanggung jawab dalam menyediakan sisa bahan makanan, mie, tahu, telur, dan lauk pendamping lainnya ya, nasi. Sama ada tradisi sukiyaki juga, di mana pria bertanggung jawab dalam memasak daging di atas panci, sementara perempuan menyediakan bahan makanan lain dan nasi ya. Tapi saat ini mulai berubah nih dalam kebiasaan menyiapkan makanan di sana di Jepang, karena masyarakat sudah lebih urban ya, perempuan bekerja di luar rumah, tugas untuk menyediakan makanan di rumah itu kadang-kadang dibagi secara lebih merata antara pria dan perempuan. Tapi budaya di mana pria lebih dominan mengolah dan menyajikan makanan dalam beberapa komunitas di Jepang itu masih dijaga keberlangsungannya. Nah, kalau di Indonesia itu balik lagi sama, kita ngambil contoh di Papua tadi. Di Papua juga ada tradisi menyiapkan makanan dianggap sebagai tugas dari pria dan menjadi bagian penting dari identitas maskulinitas. Jadi memasak itu satu hal yang maskulin. Ya, beda dengan mungkin anggapan kita kebanyakan bahwa masak itu tugasnya kaum wanita atau yang feminim. Biasanya kalau ada acara-acara adat gitu ya, atau upacara adat, tugas memasak dan menyajikan makanan biasanya jadi tanggung jawab pria. Mereka akan menggunakan alat-alat tradisional ya, ada bilah kayu, pakai atau batu untuk kemudian memotong, bahkan hingga menghaluskan makanan ya. Bahkan ketika saat makan bersama ya, pria diutamakan dalam memilih dan menyantap makanan terlebih dahulu. Perempuan dan anak-anak akan menunggu sehingga setelah prianya selesai makan baru
wanita dan anak-anak bisa dapat menyantap makanan. Tapi sama halnya di luar negeri tadi, di Jepang tadi, ada saat sekarang ini sudah ada mulai perubahan dan modernisasi ya. Jadi sudah ada pembagian tugas yang merata antara pria dan wanita dalam menyiapkan makanan. Tapi tradisi di mana pria dominan dalam mengolah dan menyajikan makanan masih dijaga di banyak keluarga di daerah pedalaman Papua ya. Nah, kemudian terkait gizi seimbang. Gizi seimbang pada keluarga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya ya. Nilai dan norma masyarakat tentang bagaimana memilih makanan, bagaimana menyusun menu makanan yang seimbang itu dipengaruhi oleh cara pandang keluarga itu sendiri ya. Misalkan di Indonesia ya, di kita sendiri ya, eh, mengkonsumsi protein hewan itu dianggap penting untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh. Sehingga keluarga akan lebih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kayak kayak protein hewani dan ya seperti daging dan ikan ya. Atau yang seperti di layar gitu ya. Orang Indonesia ini belum dikatakan makan kalau belum makan nasi ya. Ya, sudah makan roti, sudah makan pizza, sudah makan burger, tapi tetap akan makan nasi ya. Padahal mungkin kandungannya antara roti dengan nasi itu serupa gitu ya, ada yang sama kandungannya. Ya, tapi itu masalah uh, nilai tadi ya, balik lagi. Kalau belum makan nasi belum makan. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Nah, terkait gizi buruk ya, peran keluarga punya peran penting ya, apalagi kalau dilihat dari perspektif sosioantropologi. Ya, seringkali gizi buruk ini dikaitkan dengan faktor kemiskinan ya, di mana keluarga miskin akan punya keterbatasan akses terhadap makanan-makanan yang bergizi serta hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat. Makanya keluarga punya peranan yang penting. Misalnya keluarga dapat saling bahu membahu antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya atau dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat LSM ya, untuk memperjuangkan hak-hak kesehatan dan nutrisi yang layak bagi seluruh anggota keluarga. Jadi keluarga ini tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan dan nutrisi saja perannya, tapi bagaimana mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Ada beberapa cara penerapan gizi seimbang ya dalam perspektif sosial antropologi yang keluarga dapat lakukan. Misalkan keluarga dapat menyelesaikan makanan dengan preferensi dan kebiasaan makanan keluarga itu sendiri. Ya, karena dalam banyak kebudayaan ya, makanan pasti bukan pasti, seringkali dihubungkan dengan identitas sosial, tradisi dan kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya, menyesuaikan pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi dengan preferensi dan kebiasaan makan keluarga itu jadi penting. Ya contohnya tadi, masyarakat Indonesia biasa makan nasi kemudian ditambahkan sayur dan lauk pauk yang sehat untuk menu sehari-hari. Tapi mungkin kalau belum makan nasi, walaupun dia sudah makan bahan makanan yang lain, tapi kalau belum nasi, belum dianggap nasi, masih mencari nasi lagi.
Kedua, dengan menyediakan pangan yang cukup dan berkualitas. Ketiga, dengan mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan makanan olahan. Jadi keluarga bisa menjadi garda terdepan untuk usaha mengurangi konsumsi makanan cepat saji yang mungkin saja kandungan nutrisinya itu kita ragukan. Dan kita juga bisa mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pola makan yang sehat. Ya, anak-anak bisa kita ajarkan mulai dari keluarga di rumah. Peran keluarga dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk ya juga bisa melibatkan aspek sosial dan budaya seperti saya katakan sebelumnya. Keluarga bisa menjadi motor penggerak untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk mengadakan kegiatan olahraga, kampanye-kampanye kesehatan, program-program edukasi terkait nutrisi dan gizi, ya, atau melakukan usaha-usaha perbaikan sanitasi lingkungan. Di saat yang bersamaan, keluarga juga bisa berperan dalam memperkuat jaringan sosial dan social support yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada individu dalam keluarga yang mengalami gizi buruk. Keluarga bisa membantu memberikan akses ke makanan yang cukup, terutama bagi anggota-anggota keluarga yang rentan, ya, seperti anak-anak, lansia, atau yang mengalami kondisi kesehatan tertentu. Keluarga juga dapat membantu memfasilitasi akses ke layanan yang memadai untuk diagnosis dan penanganan gizi buruk. Keluarga ya bisa jadi tempat untuk mencari informasi dan memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang lain yang mungkin memerlukan perawatan medis. Dalam beberapa budaya, keluarga dapat berperan sebagai pengambil keputusan terkait perawatan kesehatan anggota keluarga yang sakit, termasuk gizi buruk ya. Ya bisa saja dalam satu, umumnya mungkin dalam satu keluarga itu pengambilan keputusan ada di kepala rumah tangga, dalam hal ini bapak ya. Tapi ada beberapa kasus bahwasanya bagaimana anak itu diasuh, bagaimana anak itu diberi makanan, itu bukan tergantung dari bapaknya atau bukan tergantung dari ibunya, tapi tergantung dari neneknya, ya. Ini kan salah satu bentuk pengambilan keputusan kalian sebagai calon sarjana gizi itu ketika mau merencanakan intervensi terkait masalah gizi harus bisa memetakan itu ya kulturnya di situ seperti apa dalam tingkat lokal, dalam ini dalam tingkat keluarga. Jadi memang keluarga ini jadi ujung tombak dalam penanganan gizi buruk ya, karena jadi unsur garda terdepan eh, dalam perspektif sosioantropologi untuk memperkuat kapasitas masyarakat yang lebih luas. Ya, kapasitas apa? Kapasitas untuk mengatasi masalah-masalah gizi buruk tentunya. Dengan memastikan keterlibatan komunitas secara aktif, ya, memperkuat jaringan sosial, memperkuat dukungan sosial yang itu dibutuhkan untuk memastikan tidak ada individu dalam keluarga, dalam komunitas itu atau dalam masyarakat itu mengalami gizi buruk. Dalam kesimpulannya ya, dalam kesimpulannya, jadi kalau keluarga ini nggak ada hanya terbatas pada aspek kesehatan nutrisi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai norma dan yang itu dianut oleh masyarakat di
tempat di mana keluarga itu tinggal. Jadi kita tidak hanya harus tahu tentang ilmu-ilmu kesehatan dan nutrisi, tapi kita juga harus bisa melihat kondisi nilai, kondisi norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya. Dan ini bisa dicapai kalau kita bisa memaksimalkan peran keluarga ya, dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya. Baik, untuk tugas mandiri, silakan Anda membuat pengamatan lapangan tentang pola makanan dan kebiasaan konsumsi makanan pada lingkungan keluarga Anda masing-masingnya. Dan itu coba lakukan analisis dari sudut pandang sosioantropologi terkait dengan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pola makan di keluarga Anda. Kalau ditemukan ada yang tidak kesesuaian dengan apa yang seharusnya, maka apa rekomendasinya? Ya, baik. Mungkin itu saja singkat yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.